وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan sudah membaca suci Al-Quran ini, habis selesai sholat fardu asar, dan semoga selalu istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat muslim pencinta Al-Quran, sampai berjumpa, selamat berjumpa di channel berbagi ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips ya untuk bisa menamatkan Al-Quran tanpa beban ya. Di setiap bulannya itu bisa insya Allah minimal satu kali tamat ya, 30 juz. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan yang buka Al-Qurannya itu cuman sekali dalam setahun, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan itu ya, dimana Al-Quran cuma sebagai pajangan di rumah. Tapi mulailah kita untuk mencintai Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi setidaknya kita sering-seringlah untuk membaca di setiap setelah sholat fardu misalnya. Oke, sahabat muslim pecinta Al-Quran, di sini saya akan mencoba memberikan tips mudah-mudahan bermanfaat supaya kita lebih mudah untuk menamatkan Al-Quran di setiap bulannya itu minimal satu kali ya. Jangan sampai kita cuman kejar pada saat bulan suci Ramadan baru kita berlomba-lomba untuk membacanya. Mudah itu bukan termasuk kita ya. Oke, seperti kita ketahui, halaman Al-Quran itu 604 ya. Ya, 604. 604 berarti lembarnya itu kurang lebih 302 lembar ya. 302 lembar. Nah, 302 lembar itu nantinya kita akan bagi menjadi 30 hari ya. Kita bagi dalam 30 hari. Jadi nantinya kita akan dapat 10 lembar, kurang lebih 10 lembar ya dalam seharinya. Rasa-rasa itu tidak berat bagi kita untuk membaca ayat suci Al-Quran 10 lembar dalam sehari. Nah, di sini dalam seharinya itu kita coba laksanakan baca Al-Quran ini di setiap sebelum atau sesudah sholat fardu ya. Mana yang lebih luang waktunya untuk kita, karena kita beda-beda ya kesibukannya. Jadi mana-mana yang waktu luangnya bagus. Nah, di sini dalam 10 lembar kita targetkan itu satu hari. Kita kan bagi 5 dalam sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, di situ kita akan bagi yang 10 lembar itu dalam ayat suci Al-Quran ini untuk kita baca. Kita bagi dalam 5 bagian lagi di sholat fardu itu. Apakah kita bacanya di sebelum sholat atau setelah sholat? Ya, mana-mana waktu luang kita lebih banyak ya, karena kita beda-beda kesibukannya. Misalnya sholat subuh ya, atau teman kita kerjanya itu
setelah sholat subuh dia langsung berangkat kerja. Nah, otomatis dia nggak sempat untuk baca Al-Qurannya di setelah subuh. Jadi bisa baca minimal 2 lembar di sebelum sholat subuh. Jadi sisanya masih ada 8 ya, karena sudah kurang 2 lembar di sholat subuh. Ini untuk yang kerjanya setelah sholat subuh, dia harus segera ke kantor atau di mana. Jadi dia ngajinya di sebelum sholat subuh ya, minimal 2 lembar. Jadi nantinya di sholat duhur, entah di sebelum duhur 1 lembar, atau setelah duhur 1 lembar, atau sebelum duhur enggak ngaji, nanti setelah duhur 2 lembar. Jadi dapatnya sudah 4 lembar ya. Nah, ini sudah di waktu. Nah, terus di waktu asar, kita sesuaikan lagi. Apakah kita bisa bacanya sebelum sholat asar atau setelah asar? Nah, mana waktu yang luang? Apakah kita bisa baca di sebelum asarnya 1 lembar, terus 1 lembarnya lagi setelah asar, atau sebelumnya 2 lembar atau setelahnya 2 lembar? Nah, mana-mana waktunya luang untuk kita. Jadi pada saat sholat asar, kita sudah ambil 3 waktu ya, sholat subuh, duhur sama asar. Itu sudah 6. Berarti sisa 4 lembar lagi, yaitu di sholat maghrib dan sholat isya. Nah, di sini saya rasa lebih bagus kita pakai di setelah maghrib ya. Di situ kita bisa mengaji, membaca ayat suci Al-Quran, minimal 2 lembar juga di setelah maghrib. Nah, jadi kita sudah ada 8 lembar ya di 4 waktu itu, subuh, duhur, asar dan maghrib, dan sisa 2 lagi itu di sholat isya. Apakah kita bacanya sebelum sholat isya atau di setelah sholat isya? Mana yang lebih luang waktunya? Insya Allah satu hari sudah bisa kita baca ya 10 lembar. Jadi dalam 30 hari itu insya Allah kita bisa tamatkan 30 juz ya, karena satu harinya itu kita bisa baca 1 juz, minimal 1 juz ya. Jadi 30 hari bisa 30 juz insya Allah. Hampir saya lupa sahabat pecinta Al-Quran ya. Saya perkirakan waktu membacanya itu dalam 1 lembarnya itu memakan waktu kurang lebih 5 menit ya. Jadi 2 lembar itu kita sisihkan waktu untuk kita untuk membaca Al-Quran itu 10 menit. 10 menit ya. 1 lembarnya itu minimal kita bisa dapat 5 menit itu 1 lembar. Jadi 2 lembar itu kurang lebih 10 menit ya. Jika baca Al-Qurannya sudah agak lancar, itu mungkin dalam 1 lembar itu mungkin cuman sekitar 3 menit. Tapi kalau masih belum terlalu pas ya atau belum lancar, mungkin dia makan sampai 10 menit ya 2 lembar itu. Jadi apa salahnya kita menyisihkan sekitar 10 menit ya setiap waktu sholat untuk baca ayat suci Al-Quran. Jadi waktu kita untuk Allah itu sekitar kurang lebih 15 menit ya. 5 menit untuk sholat, terus 10 menit untuk baca ayat suci Al-Quran. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah menjalankannya, dan semoga akan dinilai sebagai amalan soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akan selalu mendatangkan rahmat dan hidayah kepada kita karena kita mencintai ayat-ayat sucinya. Insya Allah Allah akan mendatangkan cinta dan menjaga kita.
Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah akan selalu mendatangkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, insya Allah. Jika sahabat pecinta Al-Quran video ini bermanfaat, bisa mendukung channel kami ini berbagi ilmu yang bermanfaat agar selalu bisa memberikan yang terbaik. Dukung ya channel ini, like video ini, dan klik subscribe ya, dan semoga itu bernilai ibadah untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.